Selamat pagi semua, Mas Mbak. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita bertemu di materi pendalaman budaya organisasi. Nah, di pendalaman budaya organisasi, pastinya kita membahas tentang budaya organisasi. Nah, Mas Mbak semua, di pertemuan ini, di mana budaya organisasi ya yang perlu kita bahas di dalam pendalamannya itu nanti dari definisi budaya organisasi, karakteristik budaya organisasi, tujuan dan manfaat berorganisasi, kemudian faktor yang mempengaruhi budaya organisasi, asas budaya organisasi, sosialisasi budaya organisasi, kemudian tahap-tahap sosialisasi budaya organisasi. Oke, di dalam definisi budaya organisasi, menurut para pakar ahli di sini, yang pertama, menurut Robin, ya, budaya organisasi adalah sistem, makna, bersama yang dianut oleh anggota-anggota yang membedakan suatu organisasi dari organisasi lain. Nah, kemudian menurut Rahman dalam bukunya Corporate Culture and Productivity, ya, di sini budaya organisasi yang kuat akan terbentuk di saat sebuah organisasi itu mengalami tantangan dari luar organisasi, ya. Kemudian di dalam definisi budaya organisasi, kata budaya itu berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, budi, ya, yang artinya akal pikiran. Kemudian organisasi adalah interaksi yang dilakukan berapa orang guna mencapai tujuan yang sudah ditentukan, ya. Di dalam organisasi itu pastinya ada interaksi, kemudian di situ ada tujuan yang sudah ditentukan. Kemudian untuk pengertian budaya organisasi adalah norma perilaku yang disepakati bersama oleh anggota organisasi sebagai pedoman dalam mencapai tujuan, ya. Kemudian di dalam karakteristik budaya organisasi ada innovation and risk taking, ya. Di sini inovasi dan pengambilan resiko. Kemudian mendorong para anggota organisasi untuk bersikap inovatif dan berani menanggung resiko. Kemudian ada attention to detail, ya, di mana anggota organisasi ini diharapkan menunjukkan ketepatan, analisis, dan terperinci dalam mencapai suatu masalah. Nah, kemudian juga di dalam karakteristik budaya organisasi ini ada outcome orientation-nya, ya, di mana manajemen organisasi ini diharapkan berfokus pada hasil, bukan pada teknik dan proses yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. Kemudian ada people orientation, di mana di sini akan mempertimbangkan keputusan manajemen dari hasil yang diperoleh atas orang yang ada dalam organisasi. Inilah Mas Mbak semua yang termasuk di dalam karakteristik budaya organisasi. Nah, ketika kita sudah mengetahui di dalam karakteristik budaya organisasi, yang perlu Anda pahami adalah unsur-unsur budaya. Nah, unsur-unsur budaya, Mas Mbak semua, ada seni, ada agama, ada adat, itu termasuk di dalam budaya. Nah, maka di dalam budaya itu ada agama. Nah, di sini ada yang namanya
adat seperti itu. Itulah budaya. Nah, budaya kemudian ketika kita masuk di dalam karakteristik budaya organisasi ini, ada team orientation-nya, ya. Ini akan lebih memperhatikan kegiatan kerja di suatu organisasi dengan tim daripada individualnya. Kemudian ada agresifnya. Nah, agresif ini adalah anggota organisasi diharapkan bekerja dengan agresif dan kompetitif daripada bersikap santai. Nah, yang dimaksudkan di dalam budaya organisasi, di dalam karakteristik agresif ini, pastinya anggota organisasi ini harus lebih berkompetitif, juga bersikap santai. Nah, itu. Kemudian ada karakteristik lainnya yaitu stabil. Kegiatan organisasi ini mempertimbangkan status quo, ya, berbanding pertumbuhan. Kemudian setelah kita mengetahui karakteristiknya, maka tujuan dan manfaat berorganisasi. Nah, untuk tujuannya pastinya mencapai tujuan secara lebih efektif dan efisien karena dikerjakan bersama-sama. Inilah dimana manfaat berorganisasi itu pastinya akan lebih efektif dan efisien, karena di dalam organisasi itu tadi pastinya terdiri dari beberapa orang. Nah, tidak hanya satu orang tetapi terdiri dari beberapa orang. Nah, pastinya nanti akan mengerjakan, ya, secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang lebih efektif dan efisien. Kemudian dapat mengetahui dan mengembangkan potensi pada diri, di mana di sini adalah di dalam potensi diri seseorang itu akan dengan melakukan tugas yang telah diberikan, ya, sesuai dengan job description-nya, ya, pembagian tugasnya. Nah, di dalam organisasi itu pastinya nanti ada tugas yang diberikan. Nah, tugas yang diberikan itu ketika sudah tugas diberikan bisa mencapai, bisa mengerjakan dan selesai, itu pastinya sesuai dengan tugas dan porsinya. Nah, sesuai dengan job description-nya. Kemudian sebagai wadah penampung ide yang kita miliki, di mana manfaat organisasi di sini pastinya Mas Mbak semua ide-ide yang ada itu pastinya bisa kita tampung bersama, ya. Kemudian ide-ide tersebut nanti akan dijadikan, ya, bahan pertimbangan untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Kemudian dapat menambah wawasan yang luas, ya, dimana karena berorganisasi ini pastinya lebih dari satu orang, pastinya akan menambah wawasan yang sangat luas, karena pastinya setiap anggota itu mempunyai ide yang berbeda-beda. Nah, ide yang berbeda-beda itu ketika sudah dijadikan satu, kemudian ditarik kesimpulan, pastinya akan menambah wawasan yang sangat luas. Nah, kemudian menambah pergaulan dan bersosialisasi dengan orang lain, di mana di dalam bersosialisasi ini kemudian cara bergaul, bersosialisasi dengan orang lain pastinya ini akan bertambah, karena apa? Organisasinya pastinya anggota satu dengan yang lain itu berbeda-beda. Nah, berbeda-beda dari mana? Dari karakteristiknya, ya, seperti itu. Kemudian melatih jiwa kepemimpinan, di mana jiwa kepemimpinan ini pastinya akan terlatih ketika dia menjadi anggota, ya, anggota organisasi, karena pastinya di dalam anggota organisasi ini akan
melatih kita menjadi jiwa pemimpin seperti itu. Kemudian dapat memecahkan suatu masalah secara bersama, di mana di dalam berorganisasi ini pastinya nanti akan bersama-sama bisa memecahkan suatu masalah. Jadi kita sudah menyampingkan yang namanya ego seperti itu. Nah, kemudian Mas Mbak semua, setelah kita mengetahui manfaat berorganisasi, maka faktor yang mempengaruhi budaya organisasi. Nah, pengaruh umum dari luar lingkungan organisasi ini adalah faktor yang tidak dapat dikendalikan oleh organisasi. Kemudian ada pengaruh nilai-nilai di masyarakat. Ada faktor keyakinan, nilai-nilai dominan dari masyarakat, misalnya kesopanan, ya, kesopan santunan dan kebersihan. Kemudian ada juga untuk faktor spesifik dari organisasi itu sendiri. Nah, selalu ada interaksi antar anggota dalam lingkungan organisasi dalam mengatasi suatu masalah. Keberhasilan mengatasi berbagai masalah ini merupakan dasar tumbuhnya budaya organisasi. Nah, di mana Mas Mbak semua, ketika kita masuk di dalam faktor spesifik organisasi ini, pastinya ketika kita bisa mengatasi suatu masalah, ya, nah dari mengatasi suatu masalah itu akan di dalam keberhasilan, ya, di keberhasilan mengatasi suatu masalah pastinya akan tumbuh yang namanya dasar dari budaya organisasi itu. Nah, setelah kita mengetahui faktor-faktor budayanya, maka faktor-faktor yang memengaruhi budaya organisasi, maka kita di sini akan mengetahui juga untuk asas budaya organisasinya. Nah, asas budaya organisasi ini ada asas tujuan. Nah, memiliki tujuan yang jelas untuk dicapai dan bermanfaat bagi semua anggota. Perlu diingat, Mas Mbak semua, di dalam asas budaya organisasi ini asasnya harus jelas tujuannya, ya. Kemudian pastinya tujuan itu untuk dicapainya pastinya bermanfaat bagi semua anggota. Kemudian ada asas konsensus, suatu keputusan yang diambil secara bersama, dimusyawarahkan. Maka asas konsensus ini di dalam keputusan itu akan diambil secara bermusyawarah, dimusyawarahkan. Nah, kemudian ada asas keunggulan, proses yang tidak pernah berakhir yang memberikan kepuasan tersendiri. Kemudian ada asas kesatuan, bersatu dan bekerja sama dalam mencapai tujuan tanpa membeda-bedakan anggota satu dengan yang lain. Karena di dalam asas budaya organisasi ini, pastinya asas kesatuan ini kita tidak boleh membedakan anggota satu dengan anggota yang lain. Karena kita itu satu tujuan, ya, yang masuk di dalam suatu organisasi. Kemudian ada asas prestasi, menghargai kinerja anggota yang memberikan reward kepada anggota yang sudah bekerja keras dalam mencapai keberhasilan baik individu maupun tim. Nah, asas prestasi ini di dalam asas budaya organisasi, ketika anggota itu prestasi, ya, punya prestasi baik individual maupun tim, kemudian dengan bekerja kerasnya seperti itu, nah diberikan reward, ini akan mempengaruhi motivasinya lagi. Nah, kemudian ada asas empirisnya, data yang realistis, jelas, kritis, dan kreatif ini disusun dalam bentuk statistik dan dapat dianalisis untuk pengambilan keputusan. Kemudian asas keakraban, kemampuan berbagi rasa dengan anggota lain untuk membentuk kepercayaan antar anggota organisasi. Maka asas keakraban ini
dari anggota satu dengan yang lain itu harus mempunyai rasa yang sama, ya, berbagi rasa. Misalkan saja satu merasakan adanya prestasi, pastinya anggota yang lainnya juga akan merasakan prestasi yang sama, di mana di sini pastinya berkompetitifnya secara positif seperti itu. Kemudian sosialisasi budaya organisasi. Sosialisasi ini dapat diartikan sebagai proses di mana individu itu ditransformasikan dari pihak luar untuk berpartisipasi sebagai anggota organisasi yang efektif. Jadi dalam proses ini terjadi transformasi atau perubahan diri individu yang semua dari luar organisasi agar mampu berpartisipasi secara aktif dalam organisasi. Kemudian keberhasilan proses sosialisasi ini, ya, keberhasilan proses sosialisasi budaya organisasi akan tergantung pada dua hal yang utama ini menurut Sutrisna, ya. Yang pertama adalah derajat keberhasilan mendapatkan kesesuaian dari nilai-nilai yang dimiliki oleh karyawan baru terhadap organisasi. Yang kedua adalah metode sosialisasi yang dipilih oleh manajemen puncak di dalam implementasinya. Kemudian tujuan dan manfaat sosialisasi budaya organisasi. Nah, ini membentuk sikap dasar, kebiasaan, dan nilai-nilai yang dapat memupuk kerjasama, integritas, dan komunikasi di dalam berorganisasi. Pastinya manfaat sosialisasi budaya organisasi ini dengan tujuan kaitannya dengan sikap, kaitannya dengan kebiasaan, seperti itu pastinya akan memupuk yang kaitannya dengan kerjasama, integritas kita semakin tinggi, komunikasi di dalam berorganisasi. Kemudian memperkenalkan budaya organisasi yang sudah disepakati bersama kepada anggota organisasi. Nah, di dalam budaya organisasi ini pastinya budayanya, ya, kaitannya dengan budaya organisasi ini adalah yang sudah disepakati, bersama. Ketika nanti kita akan memperkenalkan kepada anggota organisasi yang lain, pastinya nanti juga dengan lingkup budaya organisasi yang kita miliki itu tadi, yang pastinya sudah disepakati oleh anggota organisasi yang lainnya. Kemudian meningkatkan komitmen dan daya inovasi anggota organisasi. Nah, kemudian di dalam tahapan-tahap sosialisasi budaya organisasi ini ada seleksi terhadap calon anggota. Nah, kemudian penempatan anggota dalam satu pekerjaan tertentu, pendalaman bidang pekerjaan, penilaian kinerja dan pemberian penghargaan, menanamkan kesetiaan kepada nilai-nilai yang dimiliki organisasi. Ya, maka di sini pun ada pengakuan atas kinerja dan promosi. Kesimpulannya adalah budaya organisasi itu dapat dikatakan sebagai aturan main yang ada dalam suatu organisasi yang akan menjadi pegangan dari sumber daya manusia dalam menjalankan kewajibannya dan nilai-nilai untuk berperilaku dalam organisasi. Budaya organisasi yang baik sangat memengaruhi tingkah laku dan semangat kerja karyawan untuk mencapai tujuan organisasi. Kemudian Mas Mbak semua, setelah Anda menyimak materi yang Bu Siti tadi, ya, yang sudah diberikan tentang budaya organisasi, ya, khususnya di pendalamannya, ya, maka Mas Mbak semua harus menjawab pertanyaan di bawah ini, ya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan budaya organisasi menurut dua pakar ahli yang berbeda? Yang kedua, sebutkan dan jelaskan faktor yang mempengaruhi budaya organisasi. Oke Mas Mbak semua, terima kasih atas perhatiannya.
Jangan lupa Anda login di Siakat untuk presensi hari ini ya. Untuk pertemuan yang kelima ini Bu Siti akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.